Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sahala lil ibadi tariqal ibadah wa yassar wa wafahum ujura a'malih min khazaini jawdihi allati la tuhsar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan aktivitas gerakan ibadah. Tidak mungkin seseorang itu melakukan amaliyah, ibadah, tuntunan, syariat, kecuali dia melakukan sesuatu itu dengan ilmu pengetahuan. Dari sinilah tema kita adalah tema yang berhubungan dengan Ramadan adalah amaliyah yang akan memperkuat sains dan pengetahuan kita. Saat akan mengawali memasuki bulan Ramadan, kita ditentukan dengan kapan, hari apa, waktu apa, pukul berapa awal ibadah itu akan kita mulai. Tentunya ketika kita berbicara sains, ada tuntunan yang mengharuskan apa yang harus kita kerjakan saat ibadah ini akan kita mulai. Ketika kita berbicara tentang pengetahuan, ada apa di balik tuntunan yang Allah tuntunkan, yang Rasulullah ajarkan untuk kita. Di saat ibadah itu akan kita mulai. Ada ru'yah, atau yang kita kenal dengan metode ru'yah, dan ada hisab yang kita kenal dengan metode hisab. Pengetahuan di balik ru'yah dan hisab inilah yang menjadikan kita memiliki kemampuan untuk mengetahui ada apa di balik rahasia Allah dengan putaran langit dan bumi, dengan putaran siang dan malam. Hadis Rasulullah SAW disebutkan, siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka dia tentunya harus memiliki ilmu pengetahuan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka dia juga membutuhkan sebuah ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan ke dunia dan akhirat, kebahagiaan kedua-duanya, maka baginya adalah kebahagiaan itu dapat diperoleh dengan ilmu. Hadis Bukhari dan Muslim. Artinya manusia itu tidak ada yang dalam hidup ini tidak dengan ilmu. Tidak ada manusia yang bisa dipisahkan antara sains dan pengetahuan. Di saat dia beragama, di saat dia melaksanakan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Kalau di dalam ibadah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan itu membutuhkan ilmu dan pengetahuan, kedekatan keduanya adalah sebuah keharusan, sebuah kelaziman yang harus dimiliki oleh siapapun yang melaksanakan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan, sampai kapan kita menuntut ilmu? Sampai kapan kita mencari sains? Sampai kapan kita mencari rahasia di balik pengetahuan Allah? Ada malam, ada siang. Untuk apa Allah jadikan malam? Untuk apa Allah jadikan siang? Ada malam yang digunakan untuk ibadah. Kita qiyamu Ramadan. Kita salat tarawih. Kita beriktikaf. Dilakukan di malam hari. Kita diperbolehkan untuk berbuka. Kita diminta beristirahat di malam hari. Ada pengetahuan yang Allah titipkan di balik rahasia Allah yang telah Allah jadikan. Di siang hari kita diminta untuk beribadah, menahan hawa nafsu dalam puasa kita, bertutur kata yang baik di antara sesama kita, beristiqamah dalam ibadah dalam setiap amaliyah kehidupan kita. Berarti ada rahasia Allah di balik di saat Allah menciptakan adanya siang. Sebagaimana misalnya ketika Allah firmankan dalam surah Al-Isra,
Wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain. Dan telah kami jadikan ada waktu malam dan ada waktu siang. Yang kedua-duanya ini adalah ayatain, ayat-ayat Allah, bukti kekuasaan Allah. Famahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahari mubsirah litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada sinina wal hisab. Coba perhatikan ini. Allah jadikan siang, Allah jadikan malam. Malam Allah jadikan kita untuk apa? Bertadabbur, bertafakkur. Kita melihat heningan malam. Kita melihat seperti apa tadabbur alam. Melihat kegelapan dengan keistiqomahan ibadah kita. Dengan lantunan ayat-ayat Allah yang kita baca. Dengan faham Quran yang merasuk dalam jiwa dan raga kita. Tentunya ada hikmah. Di waktu siang hari Allah kita minta untuk beraktivitas. Di saat kita beraktivitas, mencari kemuliaan Allah, mencari rahasia-rahasia dari apa yang telah Allah ciptakan. Meskipun berpuasa, kita tetap bekerja. Meskipun berpuasa, kita tetap bercocok tanam. Meskipun berpuasa, kita tetap berternak. Aktivitas itu tetap kita lakukan, di tengah-tengah ibadah itu kita sempurnakan. Artinya apa? Ibadah-ibadah yang Allah syariatkan di dalam bulan Ramadan menjadi ibadah amaliyah yang memperkuat faham terhadap sains dan pengetahuan dalam hidup kita. Banyak orang yang berilmu, tetapi di tengah-tengah kehebatan ilmunya, dia menjadi orang yang kehilangan nalar keilmiahannya. Banyak orang yang berpengetahuan, di tengah-tengah kehebatan ilmu pengetahuan yang dia miliki, maka dia dihilangkan faham tentang pengetahuan yang sebenarnya. Banyak orang yang tahu, tetapi dia tidak merasa tahu. Bahkan dia mungkin tidak mau tahu. Bahkan mungkin dia jauh dari pengetahuan yang sebenarnya dia tahu. Bukan dia tidak mengetahui tentang sesuatu yang seharusnya ia tahu. Ini disebabkan karena apa? Karena manusia di saat dia beragama, maka dia diminta untuk melakukan amaliyah-amaliyah yang masyru'. Pekerjaan-pekerjaan ibadah yang disyariatkan oleh Allah untuk menguatkan agamanya. Tapi karena agama ini tidak diiringi dengan pengetahuan, tidak diiringi dengan sains, tidak diiringi dengan keilmuan, maka dia hidup di dunia tetapi dia tidak menemukan kebahagiaan dunia. Dia menemukan kehidupan akhirat. Dia tahu tentang apa itu akhirat dari rahasia Allah yang Allah gambarkan di dalam ayat-ayat Allah. Tetapi dia tidak akan menemukan kebahagiaan di akhirat. Itulah makna, esensi, kekuatan yang Allah bangun di tengah-tengah kehidupan manusia yang beragama. Dia tidak akan pernah melepas sains dan pengetahuan dalam hidup. Mari sama-sama kita introspeksi. Mari sama-sama kita bertadabbur, bertafakkur. Apakah kita berpikir? Apakah kita menggunakan nalar sehat kita? Kalau ini ibadah yang kita lakukan, di mana letak nalar sehat kita terhadap ibadah yang kita kerjakan? Kita sholat, apa arti makna sholat? Apakah sholat yang kita lakukan dalam bulan Ramadan hanya sebagai rutinitas? Hanya aktivitas belaka berupa sebuah gerakan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam? Mana maknanya? Ada yang mengaktualisasikan makna salat, tetapi dia tidak salat. Salat itu kan doa. Kalau gitu kita cukup berdoa. Kita cukup ingat kepada Tuhan, ingat kepada Allah. Kita cukup berzikir, tetapi kita tidak melakukan amaliyah yang dituntunkan. Tidak seperti gerakan salat yang dituntunkan dan disyariatkan oleh Rasulullah SAW untuk hidup kita. Kita mengeluarkan zakat. Banyak yang berbagi dengan takjil, dengan berbuka puasa, dengan berinfak, bersedekah, berzakat. Tapi kalau ini cuma sekedar dikeluarkan tanpa pengetahuan, maka ini menjadi sesuatu yang mustahil, sesuatu yang abas, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada arti dan maknanya. Karena tidak ada perubahan sikap, perubahan diri. Karena dia melakukan sesuatu bukan berdasarkan pengetahuan yang ada dalam hidupnya.
Silahkan kita menjadi orang yang berilmu. Tetapi ketika kita berilmu, tetapi kita tidak beragama, maka kita bukanlah orang yang berilmu. Karena ilmu apapun dalam dunia ini dibangun dengan landasan keagamaan. Silakan kita berpengetahuan. Pengetahuan apapun yang kita miliki. Dunia apapun dari apa yang kita ketahui. Yang biasa kita kenal dengan al-ma'rifah. Kita mengenal, mengetahui, memiliki pengetahuan, memiliki sesuatu yang kita kenal. Tetapi kalau tidak dibangun dengan konsep agama yang benar, maka pengetahuan itu bukanlah sesuatu yang berarti dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya banyak orang yang beragama, tetapi keagamaan ini tidak dibungkus dengan pengetahuan. Dia hanya melakukan aktivitas kehidupannya dengan rutinitas. Dia berzakat, berinfak, dia sholat, dia berpuasa. Tapi dari ibadah yang dia lakukan tidak mengantarkan pengetahuan sedikit pun. Karena aktivitas ini dilakukan hanya sekedar mengikuti. Hanya sekedar taklid. Hanya sekedar orang melihat, orang mengatakan, orang melakukan sesuatu. Apa yang dia lihat, apa yang dia katakan, apa yang orang perbuat, itu yang dia contoh. Tetapi ketika landasan itu tidak didasari dengan agama, maka sebenarnya pengetahuan yang dilakukan dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia perbuat, ketika itu tidak ada dasarnya, maka itu menjadi sesuatu yang tidak memiliki arti apa-apa. Sahabat Tribuners dimanapun berada, coba kita introspeksi, coba kita renungkan. Apakah Ramadan ini memperkuat ilmu pengetahuan yang telah Allah jadikan untuk kita? Karena tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu, di balik ciptaan itu tidak ada hikmah, tidak ada pengetahuan, tidak ada keabadian yang mengantarkan kita menjadi sosok yang bijak, sosok yang adil dengan apa yang kita ketahui. Kalau itu kita cari, itu kita rasakan, maka sebenarnya yang merasakan hanya diri kita. Saat Ramadan datang, kita sahur. Efek apa? Pengetahuan apa? Ilmu apa yang kita dapat dari ibadah sahur yang kita lakukan? Saat kita bersolat berjamaah, ketika ini menjadi rutinitas, pikirkanlah. Carilah ilmu, carilah pengetahuan di balik aktivitas sholat berjamaah yang kita kerjakan. Ada kebersamaan kan? Ketika dia sholat, dia mengikuti gerakan imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti kesempurnaannya. Ada kesetaraan, ada kebersamaan, ada kesepahaman. Mana ada konflik? Kalau imamnya ruku, masa makmumnya sujud? Kan tidak. Gerakan itu gerakan yang kebersamaan. Ketika kita beraktivitas, kita menahan nafsu. Mengapa kita tidak boleh ria, tidak boleh rakus, tidak boleh sombong, tidak boleh iri, tidak boleh angkuh, dengki? Maka dalam dunia kerja saat puasa itu dikerjakan, dilakukan sebagai sebuah ibadah, maka dia akan menahan dari nafsunya. Dan mungkin masih banyak contoh-contoh lain yang dapat kita amaliyahkan, dikarenakan amaliyah ibadah itu dilakukan berdasarkan sains dan pengetahuan yang Allah titipkan. Jadilah hamba-hamba Allah yang selalu mencari pengetahuan-pengetahuan yang telah Allah titipkan dalam hidup kita. Jadilah hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Tetapi ketaatan itu dibarengi dengan pengetahuan, dengan keilmuan yang terus dipupuk, terus dicari, terus digali. Sehingga kita melakukan sesuatu itu menjadi sesuatu yang sempurna, dikarenakan kita mengetahui ada apa rahasia Allah di balik Allah memerintahkan dari sebuah perintah yang Allah turunkan untuk kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu semangat meningkatkan amal ibadah kita, dan ibadah itu dilakukan karena kita tahu, karena kita punya ilmunya, karena kita benar-benar mau mempelajarinya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.